dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, gambarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Shalom adik-adik sahabat Masker sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, sapalah kami dengan firman-Mu. Kami telah siap sedia mendengarkannya, sebab firman-Mu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Markus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, diberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikian firman Tuhan. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita.
Tema firman Tuhan bagi kita yaitu kuasa Allah atas roh-roh jahat. Ada sebuah kisah nyata pengalaman seorang anak bernama Rizwan tentang teks yang kita baca tadi. Rizwan adalah seorang anak yang penakut, terutama kalau melewati kuburan yang ada di sekitar rumahnya. Setiap kali ia melewati kuburan itu, ia merinding. Jantungnya berdebar dengan sangat cepat. Kalau ia berjalan, ia berlari melewati kuburan dengan tutup mata. Ayahnya sudah berulang kali menasehati Rizwan dan mendorong Rizwan agar tidak takut melewati kuburan. Tetapi ketakutan Rizwan tidak reda. Kata Rizwan, di kuburan itu ada setan. Benarkah demikian? Ayo. Namun suatu pagi terjadi perubahan dalam hidup Rizwan. Ketika Rizwan membaca teks ini, ia membacanya berulang-ulang dan perlahan-lahan. Lalu ia sampai kepada kesimpulan di dalam hatinya. Wah, ternyata roh jahat dapat dikalahkan oleh Yesus. Ternyata Yesus jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat itu. Buktinya, roh-roh jahat itu bisa diusir oleh Yesus. Bahkan roh jahat itu minta izin kepada Yesus untuk dibiarkan tinggal di sana. Roh-roh jahat itu dikalahkan oleh Tuhan yang kita sembah. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa itu. Di Gerasa itu ada pekuburan hewan babi. Dan bagi orang Yahudi, hewan babi itu adalah binatang yang haram. Gerasa itu adalah daerah yang kafir. Tapi Tuhan mengubah orang yang kerasukan itu. Ada 3 hal yang kita lihat yang mengerikan dari kehidupan orang yang kerasukan itu. Seram. Yang pertama, dia tinggal di kuburan, bukan di rumah. Di sana ia tinggal sendirian, tidak bersama dengan keluarganya atau temannya. Bagaimana ia ketakutan ketika malam hari dengan gelap, mungkin datang petir dan hujan, ia sungguh sesuatu yang menyeramkan. Tapi dia melaluinya. Yang kedua, orang yang kerasukan itu tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Tidak dapat ditegur, dinasehati, diingatkan. Bahkan katanya, ia pernah digari dan diikat. Tapi ikatan yang dengan rantai, gari yang dengan rantai itu dapat dilepaskannya. Adik-adik kalau diikat dengan tali bisa lepaskan nggak? Tali aja tidak bisa kita lepaskan. Apalagi gari, besi lagi. Tapi dia dapat melakukannya. Yang ketiga, orang yang kerasukan itu suka melakukan teror dan menyakiti dirinya dan orang lain. Ia melukai dirinya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tetapi iblis mengatakan, sakitilah dirimu sejadi-jadinya dan orang lain tidak perlu dipedulikan. Itulah pekerjaan iblis. Tapi pekerjaan Tuhan dikatakan, kasihilah sesama. Ketika orang yang kerasukan itu melihat Yesus dari jauh, ia berlari dengan cepat. Bukan berjalan loh, berlari dengan cepat untuk menjumpai Yesus. Biasanya ia berlari untuk mengejar orang lain, melukai orang lain, mengancam orang lain, mencederai orang lain. Kini dia sedang berlari untuk mengejar Yesus, mengejar kebaikan, melakukan hal-hal baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memerintahkan agar roh jahat itu keluar dari orang itu. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ini sebuah perintah yang tegas dari Yesus. Hai roh jahat, keluar dari orang ini. Jika Kristus bekerja di dalam diri kita, kita pun diubahkannya.
Ketakutan kita diubah menjadi keberanian. Kemarahan kita, kebencian kita. Ada yang suka ngambek? Yang suka ngambek dapat diubahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan sayang kepada anak-anak yang baik. Adik-adik, jagoan Kristus sekalian. Roh jahat dapat merasuki siapapun, termasuk orang-orang yang percaya. Hal itu membuat kita ketakutan. Kita dapat menyakiti orang lain, melukai diri orang lain, dan melukai diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan dapat mengubahkan kita. Apa yang menjadi ketakutan adik-adik sekalian? Kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini sering takut. Takut kalau kita diserang virus. Takut kalau orang lain menyebarkan virus kepada kita. Tetapi ada Tuhan yang dapat menolong kita. Mari kita mengambil komitmen di dalam hidup kita. Allahku lebih besar dari kuasa-kuasa apapun juga. Karena itu, mari kita mengatakan dalam iman kita, bersama Kristus saya menang. Bersama Kristus aku tidak takut lagi. Bersama Kristus aku melakukan kebaikan-kebaikan bagi diriku dan bagi sesamaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak yang baik, yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kami dan bagi diri kami, supaya kami menjadi anak yang sukses dan berhasil. Amin.